Hai guys, kita akan lanjutkan story tentang zombie dengan format baru. Jadi kalau kalian bingung bisa cek video short sebelumnya. Perlahan kobaran api semakin ganas dan hampir melahap rumah Pak dosen. Dengan rasa penuh gundah, Pak dosen perlahan meninggalkan tempat tinggalnya. Di bawah langit yang mendung, mobil mereka menerobos segala rintangan. Terlihat bangku belakang sangat hening dan saling terbenam dalam pikiran mereka sendiri. Termasuk Jun Min Jun yang masih mengingat momen penuh kekacauan itu. Rasanya sakit. Kamu kenapa? Samping perutku terasa sakit dari tadi. Apakah jahitannya terlepas? Minta Kang Hecol periksa nanti kalau sempat. Sepertinya masih aman. Tunggu besok aja lah. Mobil ambulan yang mereka tumpangi melaju perlahan ke tempat tujuan. Sepertinya kita hampir sampai di tempat yang kita sepakati dengan orang itu. Meskipun mereka tak akan muncul. Dari rute yang mereka berikan, kelihatannya kita hampir sampai. Bagaimana kalau kita langsung ke stasiun Gunja? Dilihat dari awan yang gelap, sepertinya akan turun hujan. Akan lebih aman kalau kita singgah di titik pertemuan. Oh, lihat, Sky Motel. Mereka pun memarkirkan mobil di sana. Kang Hecol, kau yakin kita aman di sini? Aku sudah periksa lantai 2 dengan teliti. Kamar 202, 203, dan 206 aman. Jadi kita bisa istirahat di sana. Kang Hecol, kau benar-benar tidak takut sama sekali ya? Sejujurnya, aku lebih takut manusia daripada hantu atau mereka yang terinfeksi. Katanya kita cuma perlu hati-hati dengan kamar yang bertanda X. Oh iya, di lorong lantai 4 ada yang terinfeksi. Dan jangan pernah mencoba naik ke sana. Mereka nggak akan turun ke bawah kan? Akses tangga sudah terblokir dan mereka nggak mungkin pakai lift. Jadi ada 3 kamar. Bagaimana kita membaginya? Kang Hecol, jangan sorot lampu ke Pak dosen. Serem tahu. Singkat cerita, Kang Hecol, Han Yena, dan Jun Min Jun berada di kamar 203. Ketika Kang Hecol menanyakan kembali kepada Han Yena tentang pembagian kamar, Jun Min Jun melangkah menuju kamar mandi dan masih merasakan rasa sakit di sebagian perutnya. Perlahan Jun Min Jun membuka perban jahitannya. Terlihat dari raut wajahnya, Jun Min Jun sangat terkejut melihat kondisi luka jahitannya yang semakin parah. Rasanya seperti luka orang yang terinfeksi. Jangan-jangan aku terinfeksi. Kapan kejadiannya? Di mana? Apa waktu zombie mendorongku tadi? Enggak ada bekas gigitan. Aku sangat yakin, atau aku terinfeksi lewat luka tusuk saat di proyek konstruksi. Ingatanku sedikit kacau setelah jatuh. Tapi, kalau benar terinfeksi waktu itu, masa inkubasinya nggak akan selama ini. Aku udah pasti duluan jadi zombie. Atau jangan-jangan waktu aku diserang tadi. Tapi, lukanya kan tertutup jaket. Darah susah untuk masuk. Mungkin kalau kena mata atau mulut. Jangan bilang teori Kang Hecol salah. Atau ini hanya infeksi luka. Enggak, aku bisa merasakan. Ini seperti terinfeksi sungguhan. Sementara itu, Han Yena yang duduk di atas kasur sambil memandang pintu kamar mandi, mempertanyakan di dalam pikirannya apa yang sedang dilakukan Jun Min Jun di dalam sana. Jun Min Jun, kamu ngapain di dalam sana? Aku juga mau masuk tahu. Kalau nggak cepat keluar aku masuk nih. Kamu di dalam ngapain aja sih? Nggak ada suara air. Dan kamu dipanggil diem aja. Maaf, tapi masih ada 1 kamar kosong lagi kan? Aku mau tidur sendirian malam ini. Kenapa? Aku cuma mau sendirian sekarang. Kenapa tiba-tiba begini? Setidaknya berikan kami alasan. Aku cuma capek dan ingin cepat beristirahat duluan. Jadi kamu mau ninggalin aku sama Kang Hecol sekamar berdua? Canggung banget. Hey, Jun Min Jun, tunggu. Kamu gak nyaman karena aku ya? Emang aneh sekamar di motel bareng orang lain, bukan di rumah juga. Han Yena, aku lagi nggak bercanda. Tolonglah. Han Yena termenung mendengar perkataan Jun Min Jun, dan Jun Min Jun keluar meninggalkan kamar 203. Kang Hecol hanya bisa memantau situasi yang ada dari sisi ruangan. Aku akan sekamar dengan Pak dosen dan Han Jun. Pasti lebih nyaman kalau kau bersama istri Pak dosen. Baiklah. Tepat di depan kamar 202, kamar yang akan mengisolasi Jun Min Jun seorang. Memang, setiap orang pasti punya pikiran yang sama, bahwa hidup mereka akan berjalan seperti tokoh utama di dalam cerita. Seperti halnya di film, mereka akan dapat akhir bahagia suatu hari nanti. Bahwa meskipun sekarang susah, ujungnya akan baik-baik saja. Tapi, kenyataan tidak begitu. Hidupku sama sekali bukan cerita tokoh utama. Pada akhirnya, aku hanya akan terinfeksi lalu lenyap perlahan, seperti tokoh figuran biasa. Apa yang sebenarnya aku harapkan dalam hidup menyedihkan ini? Mungkin memang begini akhirnya.
Kesedihan yang tak lagi bisa Jun Minjun bendung akhirnya meluap dengan deras, menemani dinginnya malam yang panjang. Pagi hari yang dingin pun tiba. Hanjina mengetuk pintu kamar Jun Minjun. Jun Minjun, bangun! Jun Minjun! Biar aku coba buka. Terkunci. Aku harap aku salah. Tapi Jun Minjun, sepertinya dia sudah terinfeksi. Apa? Enggak mungkin. Minjun bilang dia kemarin nggak digigit. Ada yang benar-benar memeriksanya. Kalau memang benar terinfeksi, waktu aku ketuk pintunya, dia pasti ngamuk kayak zombie. Tapi ini nggak ada respon. Kalau Jun Minjun baik-baik aja di dalam sana, dia pasti buka pintunya. Itu pun kalau dia belum berubah jadi zombie, atau mungkin sudah berhenti bernafas. Ih, Kang Ecol, jangan bercanda di waktu begini. Jun Minjun, buka pintunya. Berhenti bercanda. Kamu ngerjain aku ya? Udah cukup dramanya. Buka pintunya. Gak lucu tahu. Jun Minjun, kamu gak mau buka? Cepat buka pintunya. Buka sekarang juga. Buka pintunya, idiot. Buka. Jun Minjun. Sepertinya aku ada yang salah dengan tubuhku. 18 tahun yang lalu, tepatnya di Amerika Serikat, terdapat satu rumah yang sangat unik yang berada di suatu komplek perumahan dengan pagar besi yang menjulang tinggi dan terdapat gardu pandang. Tepat di pintu masuk berdiri dua bocah kembar yang penasaran dengan apa yang ada di balik pagar. Tante mereka mengatakan untuk tidak mendekati rumah itu karena ada orang gila yang tinggal di dalam sana. Orang gila yang percaya bahwa sebentar lagi dunia akan kiamat. Meskipun mereka mengetahui itu, kembarannya sangat penasaran dengan pemilik rumah tersebut. Dan saudaranya yang satunya sangat khawatir kalau terus diam di sini kembarannya bisa ditembak. Tetapi kembarannya menyangkal kekhawatiran itu bahwa sudah puluhan tahun tidak ada penembakan di daerah tersebut dan pemilik rumah ini bukan orang gila yang akan menembak siapapun. Saudaranya sangat frustasi dan pergi lebih dulu meninggalkan kembarannya. Kembarannya masih tetap berdiri di depan pagar besi yang tinggi dan terdengar suara lantang dari balik pagar yang menanyakan ada siapa di luar sana. Sambil mengoceh bahwa zombie sebentar lagi akan berkeliaran di mana-mana dan menyuruh untuk tidak berkeliaran di luar dan mencari bahaya. Mendengar suara pemilik rumah membuatnya terkejut, sekaligus bingung tentang zombie yang dia maksud. Percakapan yang terhalang oleh pagar itu terus berlanjut, dari menanyakan bahasa yang mereka gunakan, tempat tinggal, dan hubungan dengan pasangan Asia yang tinggal di dekat sini. Dan fakta bahwa sudah setahun kedua orang tuanya telah meninggal dan tinggal di rumah pasangan Asia yang juga pamannya. Di akhir percakapan, pemilik rumah tetap mengingatkan untuk segera kembali ke rumah karena zombie akan muncul di mana-mana. Mendengar perkataan berulang itu, membuatnya hampir percaya bahwa orang tersebut gila. Karena bocah itu masih tetap berdiri di sana, pemilik rumah mengira dia sedang mencari tempat persembunyian. Bocah itu mengira bahwa pemilik rumah sedang melakukan roleplay dan mengatakan sedang berlari dari kejaran zombie yang dia terus sebutkan. Pemilik rumah tidak percaya jika zombie benar-benar sudah muncul di dunia ini. Sambil menanyakan apakah di tubuhnya ada gigitan, perlahan pagar besi yang membatasi mereka akhirnya terbuka. Dengan suara lantang, pria parubaya berjenggot menyuruhnya untuk segera masuk. Langit cerah dan pagar besi yang melingkari rumah tersebut. Bocah itu akhirnya masuk ke dalam rumah. Di tengah langkahnya, dia penasaran dengan zombie yang pria itu maksud. Pria itu menjelaskan dengan sebuah teori bahwa neraka adalah tempat berakhirnya para pendosa yang mati. Tetapi kalau ribuan tahun berlalu, banyak orang berdosa lalu mati, dan neraka penuh, kira-kira apa yang akan terjadi? Akhirnya Tuhan akan membawa penghakiman yang kejam dan keras. Kalau neraka penuh dengan para pendosa, maka jiwa-jiwa yang tidak bisa masuk akan berkeliaran di bumi dengan penuh keyakinan hukum ilahi akan datang dan akhirnya sudah dekat. Pria itu memberinya nasihat, jika ingin selamat setidaknya harus seperti dirinya, dan dia juga akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bertepat di ruang bawah tanah, puluhan logistik dan senjata tersedia di sana, dan yang paling mengejutkan dan juga telah pria itu persiapkan, sebuah modifikasi mobil yang tahan banting. Kamar 202, tempat Jun Minjun mengisolasi diri. Kang Ecol, kau benar-benar nodong itu ke Jun Minjun? Hanya sebuah proteksi. Bagaimana kalau Jun Minjun tiba-tiba menyerang kita? Bagaimana Pak Dosen? Apakah Jun Minjun benar-benar terinfeksi? Ini bukan sebuah reaksi normal akibat luka tusuk dan demamnya 42 derajat. Itu sungguh tidak masuk akal. Tapi aku sama sekali tidak mengerti bagaimana infeksi itu terjadi. Tak ada luka gigit. Dan anehnya lagi, gejalanya muncul tepat di bekas luka tusuk. Kalau benar terinfeksi di proyek konstruksi, seharusnya masa inkubasinya nggak selama itu, kan? Mereka yang terinfeksi memiliki reaksi yang beragam, tapi tidak akan lebih dari 1 hari. Melihat kondisi Jun Minjun, menurutku, jelas dia terinfeksi.
Sepertinya gejalanya muncul dari pisau yang menusuknya. Mungkin pisaunya ada darah atau cairan zombie. Kalau begitu Jun Minjun sudah terinfeksi sebelum aku merawatnya. Aku juga tak paham kenapa baru muncul reaksinya. Jadi, kamu bilang Minjun sudah terinfeksi beberapa hari lalu? Kalau Jun Minjun tidak berubah sampai besok, dia kemungkinan kebal. Tentu saja, aku tak ahli di bidang ini. Kang Hechol bilang, aku mungkin kebal. Ketika senja datang dan berganti gelapnya malam yang sunyi. 2 hari telah berlalu, Jun Minjun masih tertidur di balik selimut sambil ditemani Hanyena di sisinya. Tak lama dari itu, Jun Minjun tersadar dari tidurnya dengan kondisi tubuh yang mulai kembali normal. Jun Minjun tidak sadar bahwa dirinya sudah tertidur seharian. Yena, kenapa kamu di sini? Jagain kamu lah, emang apa lagi? Kamu nggak takut duduk di sebelah aku? Padahal aku bisa aja berubah jadi zombie. Hei, kalau pecundang kayak kamu berubah, gak akan aku tinggal sama sekali tahu. Lagian, Kang Ecol bilang kamu bakal kebal. Ini juga udah berlalu. Kamu udah banyak berubah ya? Maksudku, dulu kamu nggak peduli sama orang sepertiku. Iya, kamu juga keren banget waktu lempar bom molotov waktu di rumah Pak dosen. Apa? Kamu kira aku nih bunga rapuh apa? Meski kamu gak ada, aku pasti selamat. Dan soal merawatmu, itu aku cuma mau mastiin kamu Terima kasih. Bagiku, dirimu yang sekarang benar-benar sama sekali berbeda dibandingkan beberapa hari yang lalu. Aku sangat tidak menyangka akan bergantung padamu. Terima kasih, Hanyena. Aku yang seharusnya berterima kasih. Obrolan yang canggung dan akrab mulai mengalir dengan sendirinya hingga beberapa jam berlalu. Jadi maksudmu, Lee Bong Yu sangat mirip dengan game yang kau mainkan? Betul, aku sangat yakin semua ini pasti ada hubungannya sama game itu. Jadi, kamu bilang perusahaan game itu yang membuat virus, lalu menyebarkannya? Soal itu aku juga nggak begitu tahu, tapi developernya sebenarnya cukup terkenal. Namanya itu CEO Redmin Studio, Daniel Jin. Dia salah satu developer yang benar-benar aku kagumi. Benar, Hanjun, kau mau jadi developer game kan? Daniel Jin, Anina, kau pernah mendengar namanya? Sepertinya pernah dengar. Dia developer jenius Korea Amerika. Waktu SMA, dia buat game yang viral di Amerika Utara. Dia membesarkan studiosnya dan merilis banyak game sukses sampai jadi game hits yang bikin dia kaya raya. Setelah itu, dia mulai investasi di AI, medis, dan biotech. Dia seperti Elon Musk di dunia IT, tapi dia mulai terkenal belakangan ini di Korea. Medis, biotech, ya. Dan katanya dia punya saudara kembar, Jin apa gitu. Dia juga cukup terkenal. Coba cari di internet, tapi sekarang internet mati. Game zombie, bisnis medis, terlalu cocok semua. Kalau memang perusahaannya terlibat, kenapa? Untuk apa? Itu aku juga nggak tahu. Sebuah lorong yang gelap yang mengarah ke sebuah ruang penyidikan. Di sana, agen CIA menginterogasi Daniel Jin. Mereka menemukan sebuah motif tersembunyi setelah mencari informasi masa lalunya. Dari kasus pebulian waktu kecil, kelalaian input pegawai akuntan pajak yang menyebabkan karir ibunya yang seorang artis terkenal tahun 2000-an berakhir dan memilih mengakhiri hidupnya. Tumpukan utang ayahnya yang terkena penipuan properti hingga kebangkrutan bisnis yang membuat dia dan kembarannya tinggal bersama pamannya di Amerika. Kesuksesan game di usia 17 tahun dan pengkhianatan paman serta bibinya yang menggelapkan uangnya. Pendirian Redmin Studios dan investasi besar di bidang medis dan biotek. Dari segala riwayat dan motif yang muncul merujuk kepada satu hal, apakah Daniel Jin yang menyebarkan virus di Korea? Daniel Jin dengan tegas mengatakan bahwa bukan dia yang melakukan semua itu. Seharusnya yang dicurigai adalah saudaranya, Elliot Jin. Agen CIA Aiden memantau Elliot Jin sedang berada di Korea, tetapi tujuan kedatangannya di Korea masih belum bisa dikonfirmasi. Daniel Jin berspekulasi kalau saudaranya dan tim riset semuanya pergi ke Korea tepat sebelum kekacauan, juga termasuk suatu hal yang janggal. Agen Aiden masih tetap mencurigai Daniel karena laboratorium yang dimiliki Elliot telah diakuisisi oleh Daniel. Jika benar Elliot yang menciptakan virus tersebut, maka dia seharusnya juga tahu tentang itu. Ditambah kenaikan saham perusahaan vaksin dan perusahaan afiliasi Daniel melonjak 500% dalam sebulan setelah wabah zombie muncul di Korea. CIA masih menganggapnya dalang dari semua ini. Kefrustasian Daniel Jin pun memuncak dengan segala pernyataan tersebut. Daniel Jin mengungkapkan sifat asli kembarannya, bahwa Elliot selalu mengatakan bahwa orang Korea pantas masuk neraka. Agen Aiden meragukan pernyataan tersebut karena bertolak belakang dengan Elliot.
yang mendedikasikan hidupnya untuk keselamatan umat manusia. Secara tidak langsung CIA menuduh Daniel bahwa Daniel menyuruh saudaranya membuat virus zombie dan menyebarkannya ke Korea. Daniel mengatakan bahwa dia tidak segila itu mewujudkan game dalam dunia nyata dan dengan tegas mengatakan perusahaannya didirikan untuk masa depan umat manusia. Daniel John ingin segera mengakhiri perdebatan dan segera menciptakan vaksin untuk menekan jatuhnya jutaan korban jiwa. Jika memang virus itu berasal dari labnya, kemungkinan perusahaannya lah satu-satunya harapan yang dapat menghentikan virus itu. Agen Aiden mengatakan bahwa vaksin akan dikembangkan di Amerika dan di bawah pengawasan CIA. Sampelnya juga sudah dalam perjalanan. Daniel sangat khawatir akan penyebaran virus yang akan menyebar hingga ke Amerika. Jika ingin cepat menyelesaikan, dia harus ke Korea dan menemui kakaknya secara langsung. Tetapi keberadaan kakaknya masih belum diketahui oleh CIA. Agen Morris yang berdiri di sudut mengatakan seluruh pernyataan Daniel cocok dengan data yang diperoleh CIA dan tidak ada bukti yang bertentangan, sehingga tersangka utamanya masihlah Elliot Jean. Agen Camilla menambahkan untuk tidak membebaskan Daniel Jean sebelum menemukan kakaknya, dan CIA yang akan mengurus Elliot Jean sendiri. Daniel membuat sebuah penawaran, dia akan ikut ke Korea dengan segala pengawasan CIA. Daniel yakin bahwa kembarannya pasti akan datang menemuinya, dan orang yang mengenal Elliot Jean adalah dirinya. Jadi sekarang dia satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan umat manusia. Tepat 2 hari yang lalu ketika Kang Hechol keluar untuk mencari ambulan. Sial, kabutnya tebal banget. Baterainya tinggal 30% lagi. Harus cari tempat buat ngecas. Hampir sampai di stasiun. Semoga mereka belum ganti tujuan. Tapi kalaupun tidak ada, mereka pasti tetap menyeberang sungai lewat jalur 5. Aku akan cek stasiun Gunja dan sepanjang rutenya. Tepat di depannya ada zombie yang mendekat. Pak Sunbin pun turun dari skuternya sambil mengeluarkan sebuah pisau dari dalam tasnya. Dia mengayunkan pisau tersebut dan menusuk langsung ke arah zombie itu sambil mengulanginya beberapa kali. Kata mereka, menusuk dengan pisau rasanya menyenangkan, tapi ini jauh lebih mendebarkan. Jadi begini rasanya psikopat sulit berhenti membunuh. Tapi para zombie ini tak bisa berbicara dan tak memohon untuk hidup mereka. Jadi rasanya agak membosankan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat Pak Sunbin menanyakan asal suara itu. Masa suara tembakan? Ya bisa aja itu militer. Kalau ada yang punya senjata, itu bakal jadi senjata yang luar biasa. Tapi ngapain aja tentara sampai nggak bisa ngontrol yang terinfeksi? Sial, akan kucek ke sana. Suaranya makin jelas. Sial, itu beberapa tembakan. Mungkin udah lebih dari 10 tembakan. Kamu penyintas ya? Jangan ke sana. Semua zombie ngumpul di arah itu. Tolong bantu aku. Aku terluka cukup parah. Pak Sunbin terkejut dengan suara pria di lantai atas itu. Dia pun masuk ke dalam rumah. Itu benar? Iya, sekitar 300 meter dari sini ada beberapa penyintas. Kami seharusnya bertemu di Sky Motel, tapi siang tadi entah dari mana monster itu muncul. Kacau sekali. Aku nyaris mati. Kaki kananku sulit bergerak, tapi beruntung tak tergigit. Temanku berpikir mungkin aku sudah mati. Dia mungkin lari ke rumah tempat para penyintas itu dan meminta bantuan. Dari banyaknya suara tembakan, sepertinya mereka cukup kesulitan. Aku cuma berharap mereka semua berhasil kabur dengan ambulan. Setidaknya kau masih hidup. Itu yang paling penting. Aku akan menolongmu semampuku. Tapi para penyintas itu tentara? Soalnya aku mendengar banyak sekali tembakan. Bukan, mereka bukan tentara. Katanya salah satu dari mereka adalah seorang pembelot. Terlihat masih SMA bagiku. Kau barusan bilang salah satu dari mereka pembelot. Anak SMA. Benar. Di antara mereka ada cowok berkacamata dan cewek berambut panjang. Tingginya sekitar 170 cm. Aku kurang yakin ada cewek di situ. Ada pria berumur 50-an, tapi ada cowok berkacamata kelihatannya masih SMA. Nama pembelot itu adalah Kang Hechol kan? Namanya temanku sempat berbicara dengan mereka lewat radio. Kalau nggak salah namanya Hechol. Aku kurang yakin dengan marganya, tapi namanya kayaknya Hechol. Kang Hechol, Jun Minjun, Haniena, mereka temanku. Aku sudah mencari mereka kemana-mana. Benarkah? Berarti mereka ada di rumah itu sekarang. Iya, tapi mendengar suara tembakan itu, sepertinya ada yang nggak beres. Aku juga mendengar suara mesin mobil, jadi kemungkinan mereka sudah kabur pakai ambulan. Tapi aku nggak yakin. Semoga temanmu juga selamat. Dengan kondisiku sekarang, aku nggak bisa jauh-jauh kecuali punya kendaraan. Mobil yang kubawa sudah dihancurkan oleh monster itu, jadi aku butuh kendaraan baru. Bisa bantu aku cari mobil atau skuter semacamnya. Atau kalau tidak, ketika aku bertemu mereka, katakan bahwa aku masih hidup. Rumah itu
Ambulan, Sky Motel. Lumayan juga. Gak nyangka sekali bakal dapat jackpot kayak gini. Sekarang ayo kita lihat isi tasmu. Apa? Tasku? Ya kau juga udah setengah mati kan? Kau gak keberatan kan kalau aku ambil? Tunggu, kau ini... Bacot banget sih. Ngapain juga aku harus bantu orang pincang kayak kamu, ha? Kalau kau terluka ya mati aja sekalian, dasar sampah. Kau dasar anjing. Katanya kau mau bantu aku. Bantu? Ngapain juga aku bantu sampah gak berguna kayak kamu? Dan siapa yang tahu kalau kau nggak terinfeksi, ha? Takut mati sendiri ya? Ya sudah, biar aku bantu deh. Setelah memberikan bantuan kecil kepada penyintas itu, Pak Sun Bin melanjutkan perjalanan. Sial, kenapa harus habis sekarang baterainya? Sialan, daerah mana tadi Sky Motel itu? 2 hari kemudian di Sky Motel. Tapi di dalam game zombie itu nggak ada konsep imun. Kalau Daniel Jill memang berusaha menjadikan game itu nyata, berarti aku kayak bug dalam desainnya. Mungkin ada tim lain yang mengembangkan vaksin di suatu tempat sana. Kalau ada yang kebal, pasti bakal bantu banget buat riset vaksin. Jun Min Jun, kamu bisa jadi harapan terakhir umat manusia. Tetapi aku juga harus memastikan aku benar-benar kebal terlebih dahulu. Kalau saja kita punya dokter dan tim medis buat ngecek. Sejujurnya, semua teori tentang game zombie ini terasa agak gila. Yang membuatku berpikir adalah senjata yang mereka bawa itu. Salah satunya terlihat seperti Desert Eagle. Itu bukan senjata yang bisa kita temukan di Korea. Mungkin itu berasal dari lapangan tembak sungguhan. Aku dengar ada satu di Myeongdong. Itu kemungkinan yang masuk akal. Tapi bagaimana caranya itu bisa ke sini? Intinya ini sangat aneh. Kelihatannya cuaca sudah cerah dan kondisi Jun Min Jun juga sudah membaik. Mungkin sudah waktunya kita bergerak. Aku akan bilang orang tuaku untuk bersiap-siap. Sebelum itu biar ku cek dulu rute terbaik ke stasiun Gunja. Masih sekitar 5-6 km dari sini. Jadi harus petakan setidaknya 1-2 km rute mobil. Aku ikut juga. Boleh? Kau yakin kuat? Apa? Kamu gak boleh pergi. Mau kemana kamu, Kalau kamu ambruk di jalan gimana? Aku baik-baik aja sekarang. Lihat sendiri aku sehat kan? Kamu beneran mau ninggalin aku sendirian di sini? Maksudku, kalau kamu pergi aku juga ikut. Serius, Hanjena benar-benar nempel Jun Min Jun kayak lem. Apa? Bukan begitu. Kemarin Minjun hampir mati tahu. Aku cuma khawatir, oke? Kang Ecol, kau nggak khawatir sama sekali. Teman macam apa kau ini? Jadi gitu ya. Terus kenapa kau marah-marah? Aku nggak tahu, dasar idiot. Pergi sana kalau mau. Aduh, sial. Pergi sana, ambruk sekalian. Lihat kalau aku peduli kamu nanti. Kenapa jadi begini? Ayo Kang Aicol. Oke. Si idiot itu beneran pergi. Tepat di luar Sky Motel. Jadi ini tempatnya. Setelah memutari semua motel di sekitar sini, akhirnya ketemu juga Sky Motel. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya guys ya.